Ya, semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi, masih mengenai dunia tumbuhan atau plantae. Ya. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita membahas bagaimana tumbuhan biji atau spermatofita. Ya. Nah, spermatofita itu dari kata vita dan sperm. Ya. Sperm itu artinya biji, ya, atau ya bagian dari benih-benih yang halus. Nah, kemudian kita tumbuhan berarti tumbuhan biji. Nah, dari berbagai macam tumbuhan yang sudah kita pelajari, ternyata tumbuhan biji inilah tumbuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan tumbuhan sebelumnya. Tumbuhan sebelumnya adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Di bawah tumbuhan lumut itulah ganggang. Kemudian ada cyanophyta. Nah, jika kita bayangkan bagaimana perkembangan dari dunia tumbuhan, karena khas dari dunia tumbuhan itu adalah klorofil dan dinding sel. Nah, coba kita telusuri dari segi dinding sel. Ternyata bakteri ya itu memiliki dinding sel. Maka dari kelompok makhluk hidup masa-masa sistem klasifikasi sederhana, ternyata bakteri itu dimasukkan ke dunia tumbuhan. Artinya karena dia memiliki dinding sel. Nah, jika kita telusuri bagaimana perkembangan daripada tumbuhan ini dari segi konsep evolusi, diperkirakan bakteri akan berevolusi menjadi cyanophyta. Makanya cyanophyta masih kelompok dari bakteri, cyanobacteria. Nah, cyanobacteria berevolusi membentuk daripada ganggang. Ganggang mengalami kompleksitas menjadi tumbuhan lumut. Nah, lumut diperkirakan berevolusi menjadi tumbuhan paku. Nah, lantas tumbuhan paku ini menurut konsep evolusi dia akan berevolusi menjadi tumbuhan biji. Nah, itulah satu gambaran bagaimana perkembangan dari tumbuhan. Dan ternyata setelah berkembang sistem klasifikasi bahwa dunia tumbuhan atau kingdom plantae itu ternyata dimulai dari lumut, kemudian paku, lalu masuklah tumbuhan biji. Oke, itulah menurut perkiraan evolusinya ya. Nah, sekarang kita mulai bagaimana tumbuhan biji atau spermatofita. Tumbuhan biji ini dipastikan tumbuhan kormus. Ya, ingat apa yang dimaksud dengan tumbuhan kormus adalah tumbuhan yang sudah lengkap akar, batang, dan daunnya. Tidak ada lagi istilahnya hijauit, tidak ada istilahnya palsu. Nah, sudah memiliki akar sejati, batang sejati, dan daun sejati. Nah, tumbuhan biji ini sering kita jumpai di sekitar kita. Ya. Nah, diharapkan kita harus bisa memahami tumbuhan yang ada di sekitar kita itu dan bisa kita bayangkan dalam klasifikasinya. Nah, lantas yang kedua, bahwa tumbuhan biji ini bersifat makroskopis. Ya, tidak ada lagi mikroskopis. Artinya tumbuhan biji sudah dapat dilihat dengan mata biasa. Namun ukurannya ternyata bervariasi. Ya, ukuran bervariasi itu menunjukkan adanya konsep evolusi. Karena variasi ini disebabkan oleh adanya mutasi, maka muncullah keragaman. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan bentuk tubuhnya? Tadi sudah kita singgung bahwa ukurannya variasi, bentuk tubuhnya juga bervariasi. Nah, ternyata tumbuhan itu, ya, tumbuhan biji, ini bisa dibedakan. Ada kategori bentuk tubuh dikategorikan semak, itu adalah tumbuhan yang kita bayangkanlah seperti semak. Nah, ternyata contohnya adalah rumput teki, ya, serai, ya, masih kenal ya, rumput teki ini bagaimana, ya, atau katakanlah ilalang ya, lalu serai, ya, itu adalah kategori semak. Nah, lalu ada lagi bentuk tubuh yang dikategorikan perdu. Nah, kalau perdu itu bagaimana? Nah, kita bayangkan aja contohnya bunga pukul 4 dan juga cabai, ya, cabai ya. Oke, nah, jadi bunga pukul 4, coba kita bayangkan bagaimana tingginya. Wah, pasti lebih tinggi daripada rumput teki ya, lebih tinggi daripada serai. Oh, oke, inilah yang maksud dengan tumbuhan perdu. Oke, kemudian ada kategori pohon. Ya,
dikatakan tumbuhan yang bentuknya pohon, ya ini sudah memiliki ukuran yang lebih tinggi, ya, bahkan bisa mencapai puluhan meter. Oke, kita katakanlah misalnya jambu air, ya, dan juga pohon jati. Nah, oke ya, nah itu adalah untuk kategori bentuk tubuh pohon. Lalu ada istilah liana. Nah, tumbuhan liana ini adalah tumbuhan yang biasanya ya merambat, ya. Nah, lalu contohnya itu ada rotan, ya, kemudian ada sirih. Nah, jadi tingginya itu tidak seperti tumbuhan-tumbuhan lainnya. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan tumbuhan biji dari segi bentuk tubuhnya, ya. Baik. Nah, lalu tumbuhan biji ini saking banyaknya maka perlu dikelompokkan, karena dengan pengelompokan ini lebih gampang dikenal dan mudah dipelajari, ya. Nah, lantas ada dua kelompok, ya, atau dua divisi, itulah Gymnospermae atau Cynophyta. Lalu ada namanya Angiospermae, Magnoliophyta. Saya yakin kamu masih ingat apa arti Gymnospermae, yaitu tumbuhan biji terbuka. Lalu ada Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Jadi kenapa dipisahkan? Karena ada perbedaan dari segi letak biji. Ya, oke, ingat aja kata gymnos artinya terbuka, telanjang. Iya, oke, baik, kita teruskan. Nah, kita ulas satu persatu, yaitu tentang Gymnospermae atau dikenal dengan Cynophyta. Nah, bagaimana hal yang perlu kita catat pada Gymnospermae? Pertama, dari segi pembedanya, yaitu bakal biji. Nah, bakal biji dari Gymnospermae ternyata terletak di luar megasporofil, ya, di luar megasporofil. Nah, coba kita bayangkan bagaimana yang dimaksud dengan megasporofil. Jadi megasporofil ini artinya penghasil bagian dari reproduksi, ya, yang berukuran besar. Jadi kalau tumbuhan paku itu kan ada istilah sporofil, ya, sporofit. Nah, coba ingat kembali tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu adalah masa apa? Masa sporofil, ya, masa sporofil, ya. Nah, namun di Gymnospermae, ya, ternyata ada istilah sporofil karena di situ berhubungan dengan reproduksinya, ya, yaitu menghasilkan spora. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan alat reproduksi? Alat reproduksi itulah yang dikenal dengan strobilus, ya. Ingat, strobilus ini ada banyak istilah. Jadi ada istilah lainnya yaitu konus. Jika ada nanti kamu dengar istilah konus, ya, konus, ya, nah itu sama dengan strobilus. Kenapa dikatakan konus? Konus itu kan dari kata kun, ya, artinya kerucut. Memang bentuknya seperti kerucut. Lalu ada nama lain yaitu disebut dengan runjung. Jadi runjung itu ya sama dengan istilah strobilus yang berhubungan dengan reproduksinya, alat reproduksi, ya. Oke, nah inilah yang disebut dengan strobilus. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, sekarang kita telusuri dari struktur tubuhnya. Pertama, akarnya, ya. Ternyata Gymnospermae ini, ya, memiliki akar tunggang, namun ada juga yang serabut. Namun demikian, Gymnospermae masih mendominasi akar tunggang. Oke, ya. Nah, lalu bagaimana batangnya? Batangnya ini sudah mengalami perbesaran, ya, membesar bahkan bercabang. Nah, pertanyaan, apakah Gymnospermae memiliki kambium? Jelas, ya, karena adanya kambium makanya batangnya membesar. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan daunnya? Bentuk daunnya ini ternyata seperti jarum, ya, seperti jarum, dan ada juga yang bentuknya seperti lembaran. Oke, jadi kalau namanya bentuknya seperti jarum, ini kita ambil satu contoh, misalnya adalah pinus, ya. Pinus itu daunnya kan seperti jarum. Lalu ada bentuknya seperti lembaran, ya, misalnya apa ini? Adalah daun melinjo, ya. Mungkin kalau kamu pernah melihat
apa namanya itu, atau membeli ya, membeli melinjo ya, lantas ada kerikut daunnya. Ini itu kan seperti daun yang kita lihat di sekitar lingkungan kita atau bentuk lembaran ya. Nah, lalu alat reproduksinya udah kita singgung tadi ya. Nah, kemudian penyerbukan ini dengan bantuan angin ya, dengan bantuan angin, sehingga dikenal dengan istilah anemogami. Oke, jadi tidak ada dengan bantuan serangga atau hewan lainnya ya. Nah, kemudian dia dikenal dengan pembuahan tunggal ya, pembuahan tunggal, atau disebut pembuahannya hanya sekali saja proses pembuahan. Artinya sperma akan membuahi ovum. Nah, selesai, terbentuklah zigot dan akhirnya terbentuk biji. Oke, nah ada satu tambahan lagi bahwa gimnosperma ini ya, waktu penyerbukannya kan dibantu oleh angin ya, dan ternyata dari konsep reproduksinya atau tempo ya, tempo atau lamanya untuk menghasilkan individu baru, ini ternyata gimnosperma ini dikategorikan lambat ya, dikategorikan lambat. Nah, kenapa lambat? Karena dia itu pembentuk gamet tidak serentak ya. Nah, katakanlah misalnya kalau hewan ya, kita ambil satu contoh perbandingannya. Kalau hewan kan ya, katakanlah hewan katakanlah misalnya ayam ya, ayam jantan, ayam betina. Nah, mereka sama-sama dewasa, akhirnya nanti sama-sama menghasilkan sperma dan ovum. Oke, baik. Bagaimana tumbuhan ini? Ternyata tumbuhan ini begini. Sewaktu jatuhnya ya strobilus jantan ke bagian megasporofil ya, katakanlah organ betina, ternyata yang betina belum menghasilkan ovum. Jadi nggak serentak dia ya, sperma. Nah, ini sudah matang, sementara ovum belum matang ya, belum matang. Maka otomatis dia menunggu ya, ini kurang lebih setahun. Nah, jadi karena ada proses penungguan, nah inilah makanya disebut dengan reproduksinya cukup lama ya, cukup lama sekali ya. Jadi diibaratkan misalnya seperti inilah, ada seorang laki-laki yang sudah memapan lah ya, sudah punya rumah pribadi, apartemen pribadi ya, semua sudah mapan. Nah, dia kesemsem sama anak sekolah, katakanlah kelas 3 SMA. Nah, mereka tidak bisa melakukan perkawinan karena menunggu si anak gadis tadi untuk tamatkan sekolah. Oke, nah nunggu 1 tahun. Nah, sudah setelah matang barulah terjadi go internasional. Nah, itulah satu gambaran bagaimana perkembangan reproduksi gimnosperma ya. Jadi dikategorikan lambat. Oke, baik, kita lihat. Inilah satu gambaran bagaimana jenis-jenis tumbuhan gimnosperma ya. Nah, inilah Agathis alba damar ya kan. Nah, inilah pohonnya. Nah, kemudian ini Cycas rumpi atau Cactus haji ya kan. Nah, kemudian ini ada melinjo, Ginetum genemon. Nah, inilah yang sering kita konsumsi ya. Nah, lalu ada Strobilus. Nah, ini ada Strobilus yang berbeda. Ini Strobilus betina, yang ini adalah jantan. Nah, jadi Strobilus betina kan lebih besar, sedangkan yang jantan lebih kecil. Nah, inilah namanya megasporofil ya, ini mikrosporofil. Oke ya, baik. Nah, inilah bagaimana bentuk tubuh dari tumbuhan gimnosperma ya. Baik, nah sekarang kita perhatikan bagaimana siklus hidup ya. Inilah suatu skema siklus hidup daripada gimnosperma. Kita mulai dari sporofit matang ya, jadi masa dewasanya dikenal dengan sporofit. Jadi sama seperti tumen paku kan. Tumen paku itu adalah masa sporofil atau sporofit ya. Nah, sporofit matang 2N ya. Nah, lantas kita perhatikan di bagian rantingnya ada konus betina, ada konus jantan. Inilah yang disebut dengan strobilus atau organ reproduksinya. Nah, kalau dia berada dalam satu individu, itulah yang disebut dengan berumah satu ya, berumah satu ya. Nah, kita lihat
Yang pertama konus betina dulu. Nah, jika kita zoom dia, inilah irisan membujurnya. Nah, di bagian sisi tertentu ada megasporosit yang bersifat 2M. Ya, kemudian serbuk sari berkecambah. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, lantas kita lihat perkembangan dari konus jantan. Nah, ini konus jantan irisan membujur. Lalu ada mikrosporangium, ya, sporofil juga. Lalu ada proses meiosis untuk menghasilkan butir serbuk sari. Iya. Nah, lantas serbuk sari ini masuk. Ya, lalu masuk dia. Selanjutnya menunggu serbuk sari matang, maka sperma ini tetap melekat di sini. Nah, ketika sudah matang, nah lantas akan melakukan proses pembuahan. Ya, nah dimana di sini ada peristiwa perkembangan megasporium, ya. Nah, lantas di sini ada meiosis. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghasilkan ovum tadi, ya. Nah, inilah dia. Jadi masuk sperma atau bagian dari serbuk jantan. Nah, di sini baru dia mengalami pematangan organ reproduksi yang betina. Nah, mulai dari meiosis, ya kan? Nah, makanya di sini belum terbentuk zigot. Nah, ketika sudah terjadi, sudah selesai, ya, perkembangan dari megasporangium, nah lantas terjadilah pembuahan, ya kan? Nah, ini ya, katakanlah ini secara singkat sudah terjadi pembentukan ovum, ya, lalu sperma pun sudah matang, lalu terjadilah fertilisasi, maka terbentuklah zigot, lalu terbentuklah embrio, dan inilah yang disebut dengan bijinya. Ya, dan kemudian berkecambah jadilah individu dewasa. Ya, baik, begitulah dia. Jadi di sini berapa kali pembuahan? Hanya sekali saja. Iya. Nah, ini sudah paham bagaimana siklus hidup daripada tumbuhan gimnospermae. Kita ambil contohnya adalah tumbuhan pinus. Ya, baik. Nah, untuk lebih memahami bagaimana perkembangan, ya, atau proses pembuahan tunggal pada tumbuhan gimnospermae, nah kita lihat dulu video berikut. The intact ovulate cone is seen to consist of numerous spirally arranged scales called ovuliferous scales. A closer look at a single spiral reveals that the cone is a compound structure. For each ovuliferous scale has a small bract fused to its lower surface. The upper surface of an ovuliferous scale contains 2 ovules. Each ovule has an outer protective layer or integument. An opening in the integument, the micropyle, consists of a canal that terminates in 2 micropylar arms, each covered with sticky secretion. Beneath the integument there is a fleshy megasporangium containing a diploid megasporocyte cell. When the ovulate cone is ready to receive pollen, the ovuliferous scales separate from one another, exposing the ovules within. Carried by air currents, some pollen grains are forced between the ovuliferous scales. Once inside the cone, the pollen grains fall down towards the ovules. Some of the pollen grains come into contact with the micropylar arms and adhere to their sticky surface. The megasporangium secretes a fluid which fills the micropyle. This is the pollination drop. Pollen grains on the surface of the micropylar arms are transferred to the pollination drop. The pollination drop soon recedes,
leaving all pollen grains located on the surface of the megasporangium. At this time, the micropylar arms wither and the micropylar canal closes, effectively sealing the pollen grains inside the ovule. The scales of the cone grow together, sealing the ovules inside a tough, protective barrier. Kita lanjutkan ya, bagaimana tentang pengelompokan Gymnospermae atau klasifikasi Gymnospermae. Nah, klasifikasi dari Gymnospermae itu yang pertama Cicadinae ya, atau bisa kita ingat dengan berupa passwordnya C kuadrat, ya kan? Nah, ini C kuadrat G kuadrat. Nah, inilah klasifikasi dari Gymnospermae. Oke. Ya, apa itu? Oke, C yang pertama Cicadinae. C yang kedua Coniferae. Ya. Nah, lalu ada Gnetinae, lalu Gingoinae. Ya, jadi untuk lebih gampang mengingat klasifikasi Gymnospermae, ingatlah C kuadrat G kuadrat. Oke, C dua kali, G-nya 2 kali. Oke, jadi cukup mudah untuk menghafalnya. Nah, sekarang kita ulang satu persatu. Cicadinae ya. Oke, jadi banyak istilah untuk namanya. Ada nama Cicadophyta ya, ada Cicadinae ya. Pokoknya ada kata cikas. Oke ya. Baik. Cicadinae yang menjadi khasnya ya, yang penting lah kita ingat ya, bagaimana ciri-ciri penting pada Cicadinae adalah batangnya pendek dan tidak bercabang ya, batang pendek tidak bercabang. Lalu daun majemuk ya, kalau di dalam yang dimaksud dengan daun majemuk itu adalah rame, lebih dari satu, berkelompok, itu namanya daun majemuk ya. Kemudian akarnya tunggang, bahkan berumbi. Nah, ada ternyata umbinya ya, untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, kemudian tumbuhan ini dikategorikan tumbuhan diesis ya, atau dikenal dengan istilah berumah dua. Nah, jadi apa yang dimaksud berumah dua? Bahwa satu individu ya, hanya satu alat kelaminnya ya. Ini jadi bisa kita tegaskan bahwa berumah dua ini berarti kata lain bahwa dia memiliki Secundaiplus ya, satu jenis alat kelamin, satu jenis ya. Oke, satu jenis kelamin ya. Oke, baik. Nah, itu pengertian dari diosis. Nah, berarti untuk melakukan reproduksi bagaimana? Ya, berarti harus dua individu ya, istilahnya melibatkan individu lain ya, itu berumah dua ya, jangan silap ya. Jadi kalau kita artikan dengan manusia itu berumah berapa? Apakah berumah satu atau berumah dua atau berumah tangga? Jawabnya tetap berumah dua ya. Nah, oke. Kalau dikatakan berumah satu berarti ada dua alat kelamin gitu ya. Jadi diingat apa yang dimaksud dengan tumbuhan diesis. Oke. Nah, lantas contohnya adalah pakis haji ya, atau sikas rumpi. Nah, bagaimana gambarnya? Kita lihat di sini. Ah, ini dia ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan batang pendek ya, ini ya, inilah dia. Ya, pernah nggak kita melihat tumbuhan pakis haji ini ya?
Ya, ini sering bisa dijadikan sebagai tanaman hias ya. Di pekarangan rumah ya sering dibuat jadi tanaman hias lah gitu ya. Oke, ini dia daunnya majemuk. Ini kan rame dan bahkan membentuk seperti sirip ya. Daunnya menyusun seperti sirip. Lalu akar tunggang nggak nampak akarnya ya. Lalu ada umbinya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, lalu tumbuhan konifer ya, Coniferae. Oke, nah ternyata akarnya tunggang. Oke, batangnya tinggi dan bercabang. Oke, batang tinggi, daunnya kecil, tebal, mirip seperti jarum. Dan daunnya ini dikenal dengan evergreen. Artinya tumbuhan ini selalu hijau ya. Tumbuhan ini selalu hijau walaupun dia sudah berumur, katakan sudah tua ya. Nah, makanya tumbuhan-tumbuhan yang banyak konifer ini dijumpai di daerah-daerah daerah konifer atau daerah dingin ya, bukan di kutub ya, daerah dingin, katakanlah daerah subtropis ya, atau daerah Eropa mendekati daerah kutub. Nah, banyak di situ tumbuhan konifer. Nah, tumbuhan konifer dan selalu hijau. Nah, dia menunjukkan daerah itu adalah warna hijau ya. Dan ternyata tumbuhan konifer ini ya dikenal juga dengan Christmas tree ya, pohon Natal ya. Makanya pohon Natal itu menggambarkan selalu hijau. Jadi warna hijau itu kan menunjukkan ya kedamaian. Jadi dengan warna hijau, kalau kita melihat warna hijau kan psikologis kita ini kan rileks ya. Itulah menggambarkan evergreen ya, selalu dia berwarna hijau. Inilah keunikan dari tumbuhan konifer. Nah, dia adalah berumah satu, berarti ada dua jenis alat kelamin di satu ini. Oke, contohnya apa? Pinus, agathis damar ya, atau tumbuhan damar. Nah, lantas kita lihat dulu gambarnya. Nah, inilah Phlorbillus betina, Phlorbillus jantan, ya kan? Lalu kita lihat, inilah tumbuhan pinus itu. Nah, ini yang disebut dengan pohon, kalau orang bilang pohon cemara, ya, cemara Natal, kan gitu ya. Nah, inilah. Jadi walaupun dia ini sudah tua, tetap warna hijau. Makanya daerah ini adalah daerah hijau. Ya, oke. Jadi sudah paham ya. Nah, oke, dia tetap selalu hijau. Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah Gnetinae, ya, dimana Gnetinae ini adalah yang tumbuhannya berbentuk pohon, ya, walaupun seperti itu ada juga yang ya kategori liana. Nah, ya, tapi lebih mendominasi adalah bentuk pohon. Nah, kemudian batangnya bercabang, namun ada juga yang tidak. Jadi kalau ada kata garis miring seperti ini, ada yang bercabang, ada yang tidak. Itu maksudnya ya. Dan kemudian tumbuhan ini memiliki daun tunggal, ya, berbentuk lembaran dan menyirip. Nah, seperti tumbuhan-tumbuhan yang katakanlah dikotil ya. Nah, jadi itu namanya, katakan seperti contoh misalnya mangga, daun mangga ya. Nah, itu kan satu daun itu kan disebut dengan daun tunggal. Nah, ya, oke, baik. Kemudian contohnya Gnetum gnemon atau melinjo, ya, inilah yang bisa kita konsumsi, ya. Oke, inilah pohon melinjo. Nah, jadi kita perhatikan di sini inilah batangnya, dan ternyata batangnya bercabang. Ini bercabang ya. Lalu kita lihat daunnya, ini namanya daun tunggal, ya kan? Nah, bentuknya lembaran yang ukurannya lebih besar. Nah, lalu kita lihat, ini ya, daun-daun melinjo. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, lantas kita lihat, nah, ini juga buah melinjo, ya, dan daunnya itu daun tunggal. Oke, kalau tulang daunnya bagaimana? Nah, kalau tulang daunnya adalah menyirip ya, atau menjari. Ya, baik.
Kemudian ada kelas yang keempat, ya. Yang terakhir ya, Ginkgoinae, di mana Ginkgoinae ini adalah bentuknya seperti pohon. Nah, bentuknya seperti pohon. Nah, ini. Nah, lalu bentuknya itu seperti pohon, bisa mencapai ukuran 30 sampai 50 meter ya. Waduh, gimana membayangkan tinggi pohon mencapai 50 meter ya. Nah, kalau seperti tingginya berarti tertunggang ya. Kalau atas rambut ya nggak tahan. Nah, oke. Nah, lalu batangnya bercabang, oke. Lalu daunnya seperti kipas dan bertangkai panjang. Nah, ini ya Ginkgoinae. Selanjutnya kita lihat dia adalah kategori berumah dua ya, kategori berumah dua. Jadi kalau kita perhatikan ya, siapa-siapa yang berumah dua, kalau apa namanya tadi, kalau dia ini kemudian apa namanya itu ini Ginkgoinae, ini berumah dua ya kan. Oke, kemudian Coniferae adalah berumah satu. Nah, sedangkan yang Cicadidae berumah dua. Berarti pada umumnya Gymnosperma ini adalah berumah dua. Nah, yang berbeda adalah konifer berumah satu. Oke, jadi konifer umumnya berumah satu. Jadi yang lainnya berumah dua. Oke, jadi itu saja ada satu pertanyaan tentang istilah berumah satu, berumah dua. Oke, jadi ini berumah dua ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah tadi ya. Oke. Baik. Nah, inilah tumbuhannya. Oke, contohnya tadi kan Ginkgo biloba ya. Ginkgo biloba. Tahu kamu apa peran dari Ginkgo biloba? Ginkgo biloba ini ternyata dijadikan sebagai suplemen untuk obat. Ya. Atau katakanlah suplemen untuk kesehatan, yaitu menambah daya ingat. Dan biasanya ini dikonsumsi oleh orang yang sudah menua ya, atau penderita Alzheimer ya, kelupaan, pikun gitulah ya, untuk istilah kelupaan ini ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana pohonnya. Inilah dia pohonnya ya, ini ya, rindang ya, oke, tinggi. Kemudian inilah, jika kita sorot lebih dekat, inilah buahnya. Inilah Ginkgo biloba. Nah, dan daunnya mirip seperti kipas dan bertangkai ya, bercabang gitu. Jadi sini buahnya. Oke, Ginkgo biloba. Jadi kalau kamu perhatikan kandungan pada cerebrofit, kalau kita ingat cerebrofit ini kan adalah suatu suplemen untuk ya menambah daya ingat ya. Tapi ingat juga ya, bukan berarti kamu makan itu langsung pintar. Oh tidak ya, nggak ada imajinasi seperti itu. Wah, kan cerebrofit banyak-banyak. Enggak, tetap juga ada proses. Istilahnya membantu dalam proses belajar. Kamu aktif belajar, kamu aktif membaca, lantas dibantu oleh faktor luar, yaitu untuk menambah daya ingat. Tuh baru sinkron ya. Oke, baik. Video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi Gymnospermae. Divisi Gymnospermae dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae, Coniferae, Gnetinae, dan Ginkgoinae. Kita akan bahas masing-masing dari divisi tersebut. Yang pertama adalah kelas Cicadinae. Tumbuhan ini disebut juga sebagai palem sagu karena bentuk fisik tubuhnya yang mirip dengan palem. Cicadinae memiliki batang pendek dan tidak bercabang, dan pertumbuhannya sangat lambat. Ciri yang lain adalah daun dari kelas ini majemuk dan helaian daunnya menyirip, daun tersusun spiral di sekeliling batang, daun mudah menggulung, akar tunggang panjang dan berumbi, tumbuhan berumah dua, dan contoh dari kelas ini adalah pakis haji. Yang kedua, kelas Coniferae. Coniferae atau kelompok tumbuhan konifer merupakan tumbuhan penyusun hutan konifer. Ciri yang lain adalah daun dari konifer berbentuk kecil, tebal, dan seperti jarum dan sisik, berumah satu karena memiliki 2 strobilus.
Biasanya Strobilus jantan berukuran lebih kecil daripada betina. Contoh dari Coniferae ini adalah Pinus mercusi. Selanjutnya adalah Gnetinae. Gnetinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon atau liana dengan batang bercabang atau tidak bercabang. Gnetinae memiliki daun tunggal berbentuk lembaran seperti pada gambar yang saya tampilkan, kemudian tulang daunnya menyirip. Strobilus tidak berbentuk kerucut. Tanaman ini juga berumah dua. Nah, salah satu contoh dari Gnetinae adalah melinjo. Sekarang kita akan bahas kelas Ginkgoenae. Ginkgoenae merupakan tumbuhan berbentuk pohon. Nah, batang dari Ginkgoenae ini bercabang dengan tunas yang pendek. Daun berbentuk kipas dengan tangkai panjang, seperti yang kalian lihat pada gambar yang ada di video ini. Ciri lain dari Gnetinae adalah tulang daun menggarpu, berumah dua. Gnetinae dapat hidup pada lingkungan polusi udara yang tinggi. Salah satu contoh dari kelas Ginkgoenae adalah Ginkgo biloba. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke anak-anak, itulah yang menjadi bahan pembelajaran kita tentang Gymnospermae. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.